Perkenalkan, saya Nada Zafira Ramadhani dari kelas 10 ADP 5. Saya ingin mengulang materi kembali tentang kearsipan. Pengertian arsip: organisasi atau perusahaan melakukan kegiatan-kegiatan tertentu seperti kegiatan yang data atau dokumen yang berisi informasi. Informasi tersebut akan dikumpulkan dan direkam guna kepentingan tertentu. Dokumen merupakan informasi kegiatan yang disebut dengan arsip atau record. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa suatu dokumen dikatakan arsip apabila memenuhi hal sebagai berikut. Dikatakan sebuah arsip apabila dapat dijadikan sebagai bukti terjadinya atau terlaksananya sesuatu kegiatan organisasi. Akan tetapi, bukti tersebut harus dimiliki lebih dari satu orang. Maksudnya, arsip harus berisikan data yang memiliki arti sosial. 2. Dikatakan sebuah arsip apabila arsip disimpan dengan nyata. Ada 3 macam arsip, yakni kertas atau paper, 2 film, 3 media magnetik. Dikatakan sebuah arsip apabila dibutuhkan digunakan dapat ditemukan kembali secara fisik atau informasi fisik maupun informasi seperti film, kertas, magnetik, atau wartawan. Fungsi arsip apabila dilihat dari segi kegiatannya dalam kearsipan atau arsip memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Sebagai alat penggunaan warkat. 2. Sebagai alat bantuan perpustakaan. 3. Penyimpanan warkat-warkat putusan sesudah diambil atau dasar dalam pengambilan atau perusahaan. 4. Sebagai penyimpanan warkat secara teratur dan tetap demi kepentingan mengenai kemajuan perusahaan. Sementara itu, apabila dilihat dari segi sistem penanganan kearsipan, arsip sendiri yakni sebagai berikut. 1. Dengan adanya arsip, aktivitas organisasi atau perusahaan akan berjalan dengan lancar. 2. Sebagai bukti-bukti tertulis jika terjadi masalah. 3. Sebagai sarana komunikasi secara tertulis. 4. Sebagai dokumentasi. 5. Alat penggunaan. 6. Sebagai alat penyimpanan warkat. 7. Sebagai bantuan perpustakaan organisasi atau perusahaan jika memilikinya. 8. Sebagai bantuan bagi pimpinan dalam menemukan keputusan organisasi atau perusahaan. C. Tujuan arsip: untuk melindungi dan menjamin bahan pertanggungjawaban tentang seluruh kegiatan organisasi atau perusahaan merupakan tujuan umum adanya arsip. Selain itu, adanya arsip juga dijadikan bahan dalam pengambilan keputusan pimpinan organisasi atau perusahaan. Oleh karena itu, sebagai wujud merealisasikan tujuan arsip, setiap organisasi atau perusahaan sebaiknya melakukan pelaksanaan kearsipan harus: 1. Menyampaikan arsip dengan aman dan ditemukan dengan mudah jika diperlukan. 2. Menyiapkan arsip ketika diperlukan. 3. Mengumpulkan arsip yang berkaitan dengan masalah sebagai perlengkapan. Sekian dari saya. A. Penggolongan arsip. Suatu organisasi atau perusahaan pasti memiliki banyak arsip agar arsip-arsip tersebut mudah ditemukan dan digunakan saat dibutuhkan. Maka arsip sebaiknya diklasifikasikan sesuai jenisnya. 1. Berdasarkan keasliannya. A. Arsip asli. B. Arsip tembusan. C. Arsip salinan. 2. Berdasarkan kepentingan arsip. A. Arsip tidak penting. Informasi tertentu disebut dengan arsip tidak penting. Contoh dan arsip ini yakni surat undangan, ucapan terima kasih, dan memo. Sementara itu, untuk penyimpanan arsip biasanya hanya berjangka 1 tahun. B. Arsip biasa, di mana sebuah dokumen mempunyai nilai guna saat ini dan masih diperlukan pada waktu
yang akan datang dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun disebut dengan arsip biasa. C. Arsip penting, di mana sebuah dokumen mempunyai nilai guna berhubungan dengan kegiatan masa lampau dan masa yang akan datang, disebut dengan arsip penting. D. Arsip sangat penting atau vital, sebuah dokumen di mana dipakai sebagai pengingat dalam jangka waktu tidak terbatas atau abadi. 3. Berdasarkan fungsi arsip. A. Arsip dinamis, penggunaan suatu dokumen secara langsung dalam keseluruhan rangkaian kegiatan organisasi atau perusahaan, biasanya menggunakan arsip tertentu, disebut dengan arsip dinamis. 1. Arsip aktif. 2. Arsip semi-aktif. 3. Arsip inaktif. B. Arsip statis, sebuah dokumen di mana tidak digunakan secara langsung untuk keberlangsungan kegiatan organisasi atau perusahaan. Berdasarkan subjek atau isinya, penggolongan arsip ini didasarkan pada isi atau masalah pokok, maka jenisnya arsip sesuai dengan bidang organisasi atau perusahaan tersebut, seperti A. Arsip keuangan, C. B. Arsip kepegawaian, C. Arsip pemasaran, D. Arsip penjualan, E. Arsip pembelian, F. Arsip produksi, dan 5. Berdasarkan sifat arsip. A. Arsip tertutup, B. Arsip terbuka. 1. Arsip sentral atau pusat, arsip yang disimpan di suatu pusat arsip atau depo arsip, atau